Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sikoma, tempat belajar untuk semua. Masih bersama saya, Haidir Mustafa. Di video kali ini kita akan bahas topik yang cukup sensitif dan dekat dengan kehidupan banyak siswa SMK nih. Yaitu, kenapa sih masih banyak lulusan SMK dari berbagai jurusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan? Padahal, SMK itu sering disebut sebagai sekolah yang lulusannya disiapkan untuk langsung kerja. Tapi kenyataannya, banyak yang malah bingung harus kemana setelah lulus. Oke, kita mulai dari datanya dulu nih, biar nggak jadi sekedar asumsi aja. Menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, di bulan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK itu 8%. Ini yang paling tinggi dibanding semua jenjang pendidikan lainnya. Di tahun sebelumnya, di Agustus 2024, angkanya bahkan sempat menyentuh 9,01%. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan pun juga menyatakan bahwa lulusan SMK ini menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Artinya, ada 100 orang yang lulus SMK, sekitar 8-9 orangnya belum langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, ini bukan hanya soal angka, tapi realita yang dirasakan banyak anak muda. Terus, apa penyebabnya? Untuk penyebab pastinya, mungkin banyak yang lebih paham soal itu. Tapi, dari hasil saya riset dan berdiskusi dengan guru-guru, siswa, bahkan para pelaku industri, ada beberapa penyebab utama yang sering muncul. Nih, kita lihat. Yang pertama, skill tidak relevan dengan dunia kerja. Nah, banyak siswa yang hanya mengandalkan pelajaran di sekolah. Padahal, industri ini butuh skill nyata dan kontekstual, bukan hanya teori. Yang kedua, yaitu tidak ada portofolio atau bukti nyata kompetensi. Ijazah itu memang penting, tapi sekarang dunia kerja juga melihat hasil kerja. Tanpa portofolio proyek, sertifikat, atau bukti skill, siswa jadi sulit nih untuk bersaing. Yang ketiga, kurangnya soft skill atau etika kerja. Banyak siswa yang belum terbiasa dengan kerja tim, tidak percaya diri saat wawancara, atau bahkan kurang disiplin. Dunia kerja tidak hanya menilai soal keahlian teknisnya aja, tapi juga sikap profesional. Yang keempat, tidak punya arah atau perencanaan karir. Banyak nih yang bingung mau kerja di mana, bidang apa keunggulanku. Akibatnya semangat belajarnya jadi nggak fokus. Yang kelima, kurikulum dan industri belum selaras sepenuhnya. Meski banyak guru sudah berusaha maksimal, kadang materi di sekolah belum 100% nyambung dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Misalnya tentang AI, digitalisasi, tren teknologi, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Tentu aja tidak ada satu solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Tapi, dari pengalaman saya berdiskusi dengan beberapa pihak, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi arah awal untuk kita perbaiki bersama-sama. Jadi, izinkan saya membagi sudut pandangnya ke dalam dua sisi, yaitu pertama dari sisi siswa, yang kedua dari sisi sekolah atau dari sisi guru. Oke, kita bahas yang pertama dari sisi siswa nih. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Yang pertama, mencoba mengenali minat dan arah karir sejak dini. Banyak siswa itu masuk SMK karena ikut-ikutan temen atau pilihan orang tua gitu. Padahal, kalau sejak awal teman-teman bisa mengenali apa yang teman-teman suka dan di bidang apa teman-teman pengen tekuni, proses belajar teman-teman akan jauh lebih fokus nantinya. Jadi, coba tanya ini ke diri sendiri. Teman-teman lebih suka kerja di belakang layar atau di depan orang? Terus pertanyaan lagi, teman-teman tertarik membuat sesuatu, memperbaiki, melayani, atau mengelola? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu teman-teman eh apa ya? Mengenali diri sendiri gitu. Jadi, nggak harus langsung pasti, tapi punya bayangan sejak awal. Akan sangat membantu memilih skill yang mau dikuasai itu apa.
Oke, yang kedua yang bisa teman-teman siswa SMK lakukan yaitu membangun portofolio, baik dari tugas, karya, atau proyek pribadi. Portofolio itu bukti nyata dari apa yang teman-teman bisa. Bukan harus proyek besar, tugas sekolah pun bisa jadi awal yang bagus. Contohnya misalkan, ada siswa SMK jurusan Tata Boga. Ini portofolionya bisa foto step by step resep andalan gitu misalkan. Untuk siswa desain grafis, kumpulan desain poster atau feed Instagram. Untuk siswa RPL, aplikasi sederhana dari tugas-tugas di kelas gitu. Yang penting, kamu dokumentasikan hasil kerja teman-teman semua dan disimpan rapi secara digital. Bisa di Google Drive, Notion, jadi konten Instagram, konten TikTok, konten YouTube, atau bahkan di website pribadi. Lalu yang ketiga nih, pelan-pelan memperkuat soft skill seperti komunikasi dan tanggung jawab. Dunia kerja itu nggak cuma butuh orang pintar, tapi juga orang yang bisa diajak kerja bareng. Soft skill itu kayak misalnya bisa atur waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, bisa kerja sama dalam tim tanpa ada drama, berani menyampaikan pendapat dengan sopan, bisa menerima kritik tanpa marah, dan lain sebagainya. Nah, skill-skill ini bisa dilatih lewat organisasi, diskusi kelas, atau proyek berkelompok. Bahkan, cara teman-teman komunikasi di grup WA itu mencerminkan profesionalisme teman-teman. Tuh. Selanjutnya yaitu teman-teman harus aktif mencari referensi tambahan di luar sekolah. Materi sekolah itu penting, penting banget. Tapi seringkali belum cukup untuk mengejar kecepatan dunia kerja. Jadi teman-teman bisa mulai membiasakan diri, cari tahu misalkan tutorial di YouTube, kursus online, pelatihan, artikel, atau bahkan konten TikTok edukasi gitu misalkan. Belajar di luar sekolah bukan berarti menyepelekan guru, justru itu cara teman-teman menunjukkan inisiatif dan semangat belajar. Oke, yang kelima, mengikuti pelatihan atau mengumpulkan sertifikat sebagai bukti inisiatif nih. Sertifikat bukan segalanya, tapi bisa jadi bukti kamu pernah belajar dan serius mengembangkan diri. Banyak pelatihan gratis atau murah, misalnya di Kemdikbud, ada Prakerja, ada Karir Hub, atau misalkan untuk yang IT ada di Coding, ada juga MySkill, Coursera. Bisa juga misalkan ada event sekolah atau komunitas gitu ya. Nah, setiap sertifikat yang teman-teman kumpulkan bisa teman-teman tampilkan di portofolio atau misalkan di web pencari kerja. Nah, itu akan jadi nilai tambah di mata HRD saat teman-teman melamar pekerjaan atau misalkan saat magang gitu. Ini bukan berarti harus langsung sempurna, tapi bisa jadi langkah awal untuk bikin diri sendiri lebih siap gitu menghadapi dunia kerja. Oke, itu tadi dari sisi siswanya. Sekarang dari sisi sekolah atau dari sisi guru, apa yang bisa diperkuat? Dari sisi sekolah atau guru tentu saya tidak dalam posisi menggurui ya, tapi dari beberapa diskusi yang saya ikuti, beberapa hal yang sering muncul dan bisa jadi bahan refleksi bersama nih. Misalnya, yang pertama, update dengan tren industri dan perkembangan teknologi. Dunia kerja itu berubah sangat cepat. Teknologi berkembang, kebutuhan industri pun perlahan bergeser. Nah, guru dan sekolah bisa mulai dari hal sederhana, misalnya mengikuti webinar atau pelatihan industri, diskusi dengan alumni atau dunia industri, menyesuaikan tugas atau proyek agar mendekati dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, tidak harus langsung overhaul kurikulum, tapi adaptasi bertahap bisa membuat pembelajaran yang lebih relevan. Intinya, sering-seringlah kolaborasi atau sekedar ngobrol dengan para pelaku industri ini.
Yang kedua yaitu cari atau buat panduan arah pembelajaran. Nah, ini bukan pengganti kurikulum, tapi bisa menjadi petunjuk arah. Apa yang paling penting untuk diajarkan, urutannya bagaimana, kapan siswa mulai membangun portofolio, dan lain sebagainya. Biasanya, saya dan beberapa rekan guru di beberapa sekolah membuat yang namanya itu roadmap skill. Dengan roadmap ini, guru bisa membantu siswa melihat gambaran besar dan siswa jadi lebih terarah dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu fokus pada pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut project based learning. Nah, daripada hanya menilai siswa dari nilai ujian atau hafalan, guru-guru bisa memberi proyek nyata, misalnya membuat aplikasi sederhana, video promosi, menu makanan, dan lain sebagainya. Lalu membebaskan siswa bereksplorasi dengan solusi mereka sendiri. Selanjutnya, menilai proses kerja, kolaborasi, dan hasil akhir sebagai satu paket yang lengkap. Nah, ini akan membuat siswa terbiasa menghadapi tantangan seperti di dunia kerja. Jadi, harapannya bisa membawa dunia kerja itu ke dalam lingkungan sekolah, gitu. Yang keempat yaitu dorong siswa untuk membangun portofolio, bukan sekedar nilai. Nilai raport itu penting, tapi tidak cukup. Guru bisa bantu siswa untuk mendokumentasikan proyeknya, hasil PKL-nya, sertifikat pelatihan, hasil lomba, atau karya individu lainnya. Nah, ajak siswa-siswa ini untuk menyimpan hasilnya secara digital dan bantu arahkan mereka membuat portofolio pribadi. Disimpannya bisa di Instagram masing-masing, di TikTok, di YouTube, di Google Drive, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu perkuat pembiasaan soft skill di kelas. Soft skill tidak hanya diajarkan dalam pelajaran tertentu. Guru bisa menambahkan nilai-nilai misalnya disiplin dan tanggung jawab lewat tugas tepat waktu. Kerjasama lewat proyek kelompok. Komunikasi lewat presentasi tugas, etika lewat sikap sehari-hari di kelas. Nah, hal-hal ini akan jadi bekal besar bagi siswa ketika masuk dunia kerja nantinya. Lalu yang keenam, libatkan dunia industri atau alumni dalam kegiatan sekolah. Sekolah bisa menjalin kerjasama dengan dunia industri atau alumni. Misalnya sebagai pembicara dalam seminar, memberi feedback, baik terhadap pembelajaran, terhadap hasil proyek siswa, menjadi mentor, dan lain sebagainya. Hal ini akan mendekatkan siswa pada realitas dunia kerja, bukan sekedar belajar dari teori aja. Yang terakhir, ini mungkin untuk sekolah yaitu fasilitasi guru untuk belajar dan berkembang. Guru yang berkembang akan membawa siswa ikut berkembang. Sekolah bisa mendukung guru dengan cara misalnya pelatihan rutin, waktu eksplorasi teknologi baru, dukungan komunitas belajar, dan lain sebagainya. Lingkungan guru yang terus belajar akan menciptakan budaya inovasi di sekolah. Nah, mungkin dengan langkah-langkah kecil seperti pembelajaran berbasis proyek, pelatihan guru, atau kolaborasi dengan alumni, kita bisa secara bertahap nih mengurangi jarak antara dunia sekolah dan juga dunia kerja. Nah, jadi solusi-solusi ini bukan mutlak, bukan kebenaran tunggal, tapi dari banyak kasus yang saya lihat langsung, ini adalah pola-pola yang sering berhasil membawa perubahan kecil yang positif. Gitu. Oke, itu aja untuk video sekarang teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita bisa membuat perubahan bersama-sama di dunia SMK ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau teman-teman punya ide atau pengalaman lain, boleh banget berbagi di kolom komentar. Kita bisa belajar bareng, kita bisa berdiskusi bareng-bareng di sini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semangat dari Sekoma, tempat belajar untuk semua.